Masih ingat kasus dugaan penipuan dengan modus multi-level marketing? PT Delta Niaga Asia berbuntut panjang. Selain dilaporkan dengan dugaan penipuan, kini Yulia yang dulu sebagai orang kantor DNA menggugat direkturnya secara perdata dan kini masuk dalam persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Nganjuk. Yulia salah satu seorang dekat Santoso yang ikut serta menanamkan modal investasi dalam usaha tersebut. Pihaknya menggugat dengan gugatan sederhana direkturnya secara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk. Pasalnya Santoso dianggap melakukan wan prestasi kepada orang yang pernah ikut membesarkan perusahaan MLM miliknya tersebut. Melalui kuasa hukumnya Anang Hartoyo, pihaknya menjelaskan bahwa kliennya ini merasa ditipu terkait hasil usaha yang seharusnya dibagi dengan kliennya tidak diberikan dengan alasan perusahaan mengalami pailit atau bangkrut. Ika Yuliawati melalui kuasa hukum meminta Santoso memberikan haknya, yaitu hasil investasi modal di perusahaan DNA tanam investasi sebanyak 100 juta selama 12 bulan yang tidak diberikan. Hasil yang dijanjikan 5% per bulan bisa dicairkan dan dirinya berharap agar majelis hakim bisa memutus seadil-adilnya terkait perkara ini. Mengutip berita online yang sempat viral pada waktu itu, dia mempermasalahkan usaha MLM dan cara perekrutan membernya. Agenda sidang kali ini sudah pembuktian dan pengambilan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat Santoso tidak lain adalah direktur PT DNA. Nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta. Nilai kerugiannya besar apalagi dengan adanya kasus ini juga membuat resah masyarakat. Pada intinya kita meminta prestasi atau janji yang untuk ditepati kepada klien kami, yaitu berupa bagi hasil bunga yang selama ini mungkin belum sempurna diberikan kepada klien kami. Saya harapkan para korban juga memperjuangkan haknya seperti klien kita, yaitu Mbak Ika, perihal memperjuangkan secara perdata maupun secara pidana. Kita bisa, saya sendiri membuka diri untuk menampung, untuk memperjuangkan hak yang telah prestasikan tidak dipenuhi oleh saudara Muhammad Santoso selaku direktur PT DNA tersebut. MML yang dijalankan oleh MS itu menurut Anang Hartoyo berkedok dengan penjualan pulsa. Namun di pihaknya mengklaim bahwa aplikasi penjualan pulsa itu bermasalah. Sementara itu meski telah diberikan tenggang waktu dan upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan, tergugat tidak ada ikhtiar baik. Uang yang diminta korban sebagian kerugian tidak dibayarkan atau dikembalikan. Sidangnya dipimpin Adiaksa David Pradipta. Sebagai hakim tunggal terpaksa menunda dengan adanya sidang tersebut karena ketidaksiapan tergugat menyusun materi pembelaan, sehingga majelis hakim menunda hingga tanggal 30 Agustus 2021. Sementara itu Muhammad Santoso direktur DNA ketika ingin dikonfirmasi tidak berkenan untuk dikonfirmasi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal.
laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.